Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Saira Mulia. Saya akan mempresentasikan rancangan proposal saya. Topik penelitian yang saya ambil merupakan studi perbandingan kinerja jembatan terhadap beban gempa dengan menggunakan base isolation dan tunas damper. Seperti yang telah diketahui, inovasi mengenai peningkatan performa struktur dalam menghadapi gaya gempa masih menjadi subjek yang terus dikembangkan, terutama bagi negara yang memiliki potensi gempa yang cukup besar. Contohnya Indonesia yang secara lokasi berada di antara tiga lempeng tektonik. Hal ini menyebabkan tuntutan terhadap desain tidak hanya pada bangunan gedung, tapi juga infrastruktur vital lain seperti jembatan yang memiliki peran sangat penting guna menjamin mobilisasi tetap dapat dilakukan baik sebelum maupun sesaat setelah terjadinya gempa. Berbagai teknologi dikembangkan guna dapat meminimalisir gaya gempa yang diserap oleh struktur. Salah satunya adalah dengan menambahkan sistem peredam pada jembatan tersebut. Contoh sistem peredam pasif yang kerap digunakan merupakan base isolator dan furnace damper. Perencanaan sistem isolator seismik yang dilakukan sesuai dengan ketentuan ASCO Guide Specification for Seismic Isolator edisi keempat tahun 2014. Sedangkan jenis furnace damper yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis translasional dengan sistem pasif yang hanya dapat bergerak dengan pintu Z. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menemukan sistem peredam yang paling efektif di antara kedua jenis pada kondisi serta kasus yang serupa. Pendahuluan, wilayah Indonesia diketahui merupakan daerah yang sangat rawan terhadap gempa. Seperti yang terjadi pada November tahun 2022, gempa mengguncang Kabupaten Cianjur dan mengakibatkan banyak korban jiwa serta kerusakan pada bangunan infrastruktur yang ada. Berbagai teknologi serta inovasi dilakukan guna membuat suatu struktur yang dapat bertahan menghadapi kejadian tersebut. Tidak hanya pada bangunan gedung, tetapi juga infrastruktur lain seperti jembatan. Masalah yang harus diperhatikan dalam penelitian ini adalah satu, bagaimana mendesain struktur jembatan rangka baja dengan menggunakan sistem base isolasi berupa lead rubber bearing. Yang kedua, bagaimana mendapatkan desain struktur jembatan rangka baja dengan menggunakan tipe peredam berupa tunas damper. Tiga, bagaimana perbandingan respon dinamik berupa nilai perpindahan, kekakuan, serta nilai redaman dengan dua jenis peredam yang berbeda pada saat menerima gaya gempa. Tujuan dari penelitian ini adalah satu, mengetahui parameter respon pada jembatan yang diberikan perangkat peredaman berupa base isolation dan tunas damper terhadap beban gempa. Yang kedua, diharapkan dapat mengetahui perbandingan efektivitas kinerja jembatan dengan menggunakan base isolation dan tunas damper pada kasus serupa. Ruang lingkup penelitian ini meliputi yaitu satu, jembatan yang digunakan dalam desain merupakan jembatan rangka baja dengan 3 bentang masing-masing sepanjang 40, 50, dan 40 meter. Pembebanan yang dilakukan berdasarkan SNI 1725 tahun 2016. Desain jembatan terhadap beban gempa dilakukan sesuai dengan SNI 2833 tahun 2014. Tahun 2016, maaf. Yang keempat, pemodelan serta perhitungan analisis struktur menggunakan software bantuan yaitu ANSYS. Peredam yang digunakan berupa rubber bearing serta tunas damper. Dan penempatan perangkat tunas damper di lokasi di mana frekuensi dominan terjadi. Berikut merupakan previous research yang sudah saya dapatkan dari studi literatur. Dapat dilihat berdasarkan beberapa penelitian, ini hanya beberapa yang saya masukkan. Di sini terdapat beberapa penelitian yang memiliki kesimpulan bahwa tunas damper terbukti efektif dalam meminimalisir gaya gempa yang masuk pada jembatan. Begitu pula dengan lead rubber bearing yang sudah umum digunakan dalam meminimalisir beban gempa. Basis control system
merupakan mekanisme kontrol pasif bekerja dengan memanfaatkan energi potensial dari struktur untuk dapat membangkitkan gaya kontrol sehingga dapat dalam pengaplikasiannya metode ini tidak memerlukan sumber energi dari luar. Sistem ini memanfaatkan sifat mekanik dari bahan seperti karet baja, timah, cairan, atau juga mekanisme gesekan yang dapat mendisipasi energi dan bertujuan untuk mengurangi deformasi plastis. Seismik isolasi merupakan salah satu dari pasif control system, yaitu mekanisme yang digunakan adalah dengan mengisolasi upper structure dari goncangan tanah akibat gempa dengan menggunakan perangkat mekanik yang memiliki kekakuan horizontal rendah, sehingga dapat memperbesar periode alami struktur. Dapat dilihat pada contoh, ini merupakan jembatan yang tidak menggunakan seismik isolasi dan di bawah ini merupakan jembatan yang menggunakan seismik isolasi. Tunas damper merupakan suatu perangkat yang terdiri dari massa, spring, serta peredam. Sistem ini bekerja dengan menyelaraskan frekuensi peredam dengan frekuensi struktur pada fase yang berlawanan, sehingga pada saat terjadinya frekuensi, getaran peredam akan dapat mengurangi respon dinamik struktur. Energi disipasi diperoleh dari gaya inersia dari peredam yang bekerja pada struktur. Itu mekanisme dari tunas damper dan pengaplikasiannya pada jembatan. Prosedur analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan time history analysis. Analisis riwayat waktu dapat digunakan pada perilaku linear ekuivalen ataupun non-linear. Metode ini efektif untuk struktur kompleks yang dimana metode lainnya tidak dapat digunakan, serta memerlukan perhitungan yang lebih akurat dalam merepresentasikan sistem isolasi dengan nilai damping yang tinggi. Pada analisis ini, beban gempa yang digunakan pada pembebanan merupakan rekaman gerakan tanah atau ground motion dari gempa-gempa laut. Ini merupakan prosedur desain dari isolator, dimulai dari menentukan properties jembatan, seperti jumlah perletakan, jumlah LRB yang akan digunakan pada tiap perletakan, dan berat struktur atas, dan lain-lain. Yang kedua, menentukan kriteria seismic hazard berupa acceleration coefficient, site class, site factor, dan zona seismik. Yang ketiga, mengasumsikan perpindahan awal. Selanjutnya adalah menentukan parameter isolator yang akan digunakan seperti karakteristik kekuatan isolator, yield force, kekakuan, dan lain-lain. Yang kelima merupakan menentukan kekakuan efektif isolator yang dapat dicari dengan formula berikut ini. Yang keenam, menentukan perpindahan dan kekakuan isolator pada perletakan. Yang ketujuh, mendapatkan rasio dan faktor peredam isolator. Yang kedelapan adalah menentukan damping factor, menentukan faktor peredam dan perpindahan pada jembatan. Selanjutnya dapat dilakukan convergence check dengan mengkonvergenskan perletakan asumsi dan perpindahan asumsi dan perpindahan yang telah didapatkan dari perhitungan. Ini merupakan prosedur desain tunas damper, sama seperti yang tadi. Yang pertama adalah menentukan perpindahan awal, asumsi perpindahan awal pada struktur untuk desain beban. Selanjutnya menentukan rasio massa dari tunas damper yang akan digunakan, dapat ditentukan dengan formula berikut ini. Yang ketiga, menentukan nilai frekuensi optimum. Yang keempat, menghitung nilai kekakuan tunas damper dengan formula berikut. Yang kelima, menentukan rasio redaman optimal. Selanjutnya, maka didapatkan nilai koefisien redaman dengan formula. Flowchart penelitian ini serta jadwal pelaksanaan dapat dilihat pada flowchart. Penelitian dimulai dengan merencanakan awal properties jembatan, menentukan faktor situs dan respons spektra seismic hazard. Selanjutnya dilakukan analisis beban, dan setelah analisis beban didapatkan, maka desain isolator dan desain tunas damper dapat dilakukan. Selanjutnya, pemodelan dengan bantuan software ANSYS sehingga didapatkan respons struktur dengan sistem pasif. Jika hasil yang didapatkan sudah jelas, maka dapat dilakukan perbandingan efektivitas pada kedua sistem. Jadwal penelitian ini direncanakan untuk selesai pada bulan Januari.
dan uh, penelitian ini dilakukan dalam waktu sekitar 7 bulan. Case study berikut merupakan contoh jenis jembatan, yaitu jembatan girder baja. Berikut ini merupakan jembatan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Ini merupakan pemodelan uh, dengan menggunakan software ANSYS dengan pada jembatan sistem pada jembatan girder baja. Demikian presentasi saya terhadap tentang rancangan proposal saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.